before Jesus coming, it took 4,000 years from the fall of Adam. From the fall of Adam to Jesus, it took 4,000 years. Iya, dibutuhkan 4.000 tahun dari kejatuhan Adam dalam dosa sampai Yesus benar-benar datang ke dalam dunia ini. Ya, kejatuhan Adam. Kejatuhan Adam tahun 4000 sebelum Masehi. Nuh tahun 3000. Abraham tahun 2000. Musa tahun 1500. Daud tahun 1000. Yesus. You know all this. Ya, sudah tahu ya. You know all this. To show crucifixion of Jesus, it took God for 4 days. Ya, untuk menunjukkan penyaliban Yesus Kristus diperlukan 4 hari di mata Allah untuk menjelaskan ini. To show Jesus' crucifixion, untuk menunjukkan penyaliban Yesus, it took 4 days. Ya, dibutuhkan 4 hari. Penyaliban Yesus. Each day it is a drama. Ya, It jadi is history drama. jadi bisa disebut dengan drama sejarah. Drama has 2 major characters. Ya, drama memiliki 2 karakter utama. See, from Adam to Adam, Noah, this character, and Abraham, Israeli character. Okay, 2 characters. Number 1 is Adam and Noah. Ya, karakter pertama adalah dari Adam sampai Nuh. Adam and Noah character. Adam dan Nuh. And number 2, Yang kedua, Abraham and his descendants, dan keturunannya, that we call Israelis. yang disebut dengan Israel. Abraham dan keturunannya. So first 2000 and second 2000. Ya, 2000 tahun yang pertama dan 2000 tahun kedua. First 2000 from here. Ya, jadi dari kejatuhan Adam sampai Abraham dibutuhkan waktu 2000 tahun, dan dari Abraham ke Yesus dibutuhkan waktu 2000 tahun. So, Adam and Abraham is there? No, this is not Abraham. This is Noah. No, okay. Oh, okay. So this time before Yeah. Abraham. Okay. Okay, the 2 major drama characters. Okay, these characters and this. Iya, ini ada 2 karakter atau tokoh utama di dalam drama ini. To show crucifixion of Jesus. Ya, untuk menunjukkan atau menjelaskan tentang salib Yesus. Okay. Now, next is this. These drama stories are progressive, Iya. starting from infant level. Ya, dan drama sejarah ini itu progresif
dimulai dari yang paling bawah, tingkatan yang rendah, infant, ya bayi, infant level teaching, tingkat pengajaran tingkat bayi, and kindergarten, ya pengajaran TK, kindergarten, and elementary school, setelah itu sekolah dasar, and middle school. sekolah menengah. Some of you are not writing. Ya, tolong catat. If you are not writing, I will speak fast. Ya, jika saudara tidak mencatat, saya akan berbicara dengan cepat. I speak slowly because for your writing. Saya berbicara pelan supaya saudara bisa mencatat, mengikuti. Now starting from where? Starting Dimulai from dari infant, bayi, kindergarten, TK, elementary, SD, middle school, SMP, high school, SMA, university, universitas, and adult. dan dewasa. This slowly, Jesus taught us progressively like that until actual crucifixion of Jesus. Ya, jadi sepertilah caranya Yesus mengajarkan kepada kita tentang salib ini, dimulai dari tingkat yang dasar sampai tingkat yang dewasa. That's the Old Testament story. Ya, ini adalah cerita dalam perjanjian lama. This is the Old Testament story. Ini semua adalah cerita dalam perjanjian lama. So Old Testament story is progressive Jadi toward the cross of Jadi Jesus. cerita di dalam perjanjian lama itu progresif yang mengarah kepada salib Yesus Kristus. Therefore, Old Testament story, Jesus said, is story of Jesus. Karena itu Yesus mengatakan bahwa cerita yang terdapat di dalam perjanjian lama itu adalah cerita tentang Yesus Kristus. And this is said that, okay, you see, Yohanes Yohanes 5 ayat 39 and also Luke, dan juga Lukas Lukas 24 ayat 27, Lukas 24 ayat 44. Yang pertama Yohanes 5 ayat 39, kedua Lukas 24 ayat 27, yang ketiga Lukas 24 ayat 44. now, Old Testament story is shadow of Jesus story. Iya, cerita dalam perjanjian lama itu adalah bayangan dari Yesus Kristus. Shadow. Bayangan. And also, Bible said, copy of Jesus. See, original is Jesus. Copy, photocopy. Okay, photocopy of Jesus. Yeah. Apa ya? Fotokopi. Kitabnya ya. Fotokopi aja gitu. Ini adalah kopi ya, fotokopi dari. Yeah, just say photocopy. Ya, sebut saja fotokopi ya, fotokopi. Nah, perjanjian lama itu adalah duplikat atau fotokopi. Yeah, photocopy. Original, Yang seperti fotokopi kita tahu, original is Jesus. yang aslinya itu adalah Yesus. Okay, original and photocopy is Old Testament. Dan fotokopinya itu adalah perjanjian lama. Okay? See, shadow is a shadow, Ya, seperti kita juga bayangan, kita tahu bayangan kita ya. but reality is here. Tetapi yang aslinya adalah kita. So Jesus here, Ya, Yesus seperti kita adalah asli. shadow is what? Dan bayangan tadi adalah Old Testament. perjanjian lama. Okay? You put down Hebrew. Ibrani. Ibrani.
Ibrani 8 ayat 5. So you memorize all these Bible verses. Ya, saudara hafal ayat-ayat Alkitab ini? Okay? So in order to understand Jesus and his death, his crucifixion, we have to know Old Testament story. Jadi untuk mengerti tentang Yesus dan tentang penyalibannya, kita harus mengerti cerita yang ada dalam Perjanjian Lama. Now, why our God, Jesus, did not show us direct, without this 4,000 years, direct, and this is me? Why he did not do that? Ya, mengapa Allah yaitu Yesus tidak langsung menunjukkan dirinya kepada kita siapa dia? Mengapa harus menunggu sampai 4.000 tahun? Why? Mengapa? Because God knew, omniscient God, He knew we creatures cannot observe, cannot digest. So God prepared preparation period. Iya, karena Allah, Dia sebagai Allah yang maha tahu, Dia sudah tahu bahwa kita tidak bisa mencerna tentang rencananya ini, karena itu Dia membutuhkan waktu selama 4.000 tahun. For us. Okay. Ya, ini untuk kepentingan kita. For us, He had prepared 4,000 years. Ya, untuk kita Allah telah mempersiapkan waktu selama 4.000 tahun. Why 4,000 years? Ya, mengapa sampai 4.000 tahun? Then you answer. Number 4 means what? Ya, saudara bisa menjawab. Angka 4 adalah It's a preparation period. ya masa persiapan. Okay? Preparation period. That's why it's 4,000. Ya, masa persiapan karena itu dibutuhkan waktu selama 4.000 tahun. So preparation period for Jesus Masa persiapan bagi Yesus and his crucifixion, dan penyalibannya, which was designed, prepared before the creation. yang telah direncanakan oleh Allah sebelum dunia diciptakan. That's why here in John 5:39 says this. Would you open your Bible? Ya, itu sebabnya dalam Yohanes pasal 5 ayat 39, mari kita buka Yohanes 5:39. Yohanes 5 ayat 39. Saya akan bacakan. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. You see, you search the scripture. At the time, there was no New Testament. Iya, Yesus mengatakan di sini kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Pada waktu Yesus mengatakan ini, belum ada perjanjian baru. So Jesus was telling his disciples and Jewish people that you search the Old Testament. Everything is about me. Jadi Yesus menjelaskan kepada murid-murid dan kepada orang Yahudi bahwa yang dimaksud dengan kitab-kitab suci di sini menuju kepada perjanjian lama, dan bahwa perjanjian lama itu sebenarnya mengacu kepada Yesus sendiri. Okay? So when you read Old Testament, the key subject of Old Testament is about who? Jadi ketika saudara membaca perjanjian lama, inti dari perjanjian lama itu mengenai siapa? Jesus. Iya, Yesus. So you pastors, when you read Old Testament and you preach without talking about Jesus, you are doing wrong. Ya, saudara hamba Tuhan, ketika saudara berkhotbah melalui perjanjian lama, saudara berkhotbah tanpa ada isinya yang mengacu kepada Yesus Kristus, khotbah saudara itu salah. You just quote one Old Testament story and then talking about how can we be happy, how can we be successful, how can we love it, all kinds of blessing stories without Jesus, then you are interpreting
wrong. Ya, jika saudara berkhotbah melalui mungkin satu cerita dari perjanjian lama dan melalui cerita tersebut saudara mengkhotbahkan tentang kesuksesan, bagaimana caranya untuk menjadi bahagia dan bagaimana cara menjadi sukses, jika hanya sebatas itu, khotbah saudara sebenarnya salah. The reason is this. You look at this, Lucas. Ya, alasannya adalah dalam Lukas 24 ayat 27. And also verse 44. You look at both. Dan Lukas 24 ayat 44. Mari kita buka Lukas 24 ayat 27. Lukas 24 ayat 27. Saya akan bacakan. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. You see, Jesus was telling his disciples that you read 5 laws of Moses: Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. You read all these 5 laws of Moses. It's all about myself. Ya, Yesus sedang mengatakan kepada murid-muridnya, ya kamu membaca kitab-kitab suci, 5 hukum Musa dari Kejadian, Keluaran sampai Ulangan, semua itu berbicara tentang aku. And you read the history of Israel. All is talking about myself. Dan kamu membaca sejarah Israel, semua itu sebenarnya juga berbicara tentang aku. And you read the story on the Psalms and all these poetic letters. It's all about myself. Dan kamu juga membaca kitab Mazmur. Kitab Mazmur ini juga berbicara tentang aku. And also you read all the prophet stories. That's all about myself. Dan kamu juga membaca kitab nabi-nabi. Kitab nabi-nabi ini pun berbicara tentang aku. You know, 33 years old young man is talking to Jewish people that you know the Old Testament that you love. That's all about myself. Yesus sedang berbicara kepada orang-orang Yahudi bahwa perjanjian lama yang mereka selidiki, mereka pelajari, semuanya sebenarnya berbicara tentang Yesus. However, Jesus said here in John 5:39, he said, you search the scripture. Yesus mengatakan dalam Yohanes 5:39, kamu menyelidiki kitab-kitab suci. When you just look at it, you cannot find Jesus. Ketika saudara hanya melihat kitab suci, saudara tidak bisa menemukan Yesus. Jesus said, you search the scripture. Yesus mengatakan, kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Searching means this. Searching means I lost the diamond ring someplace here. Okay? And then I have to have a searchlight and searching for that. Iya, menyelidiki di sini maksudnya, contohnya seperti saya hilang cincin saya, dan saya mencari dengan teliti pakai senter seperti itu sampai saya menemukannya. Ini yang disebut dengan menyelidiki. That's the search. Ya, inilah yang disebut dengan menyelidiki. Would you write down your note? Write Tolong down. catat dalam Searching means arti daripada menyelidiki. it's a finding, looking for, lost the time. Ya, seperti mencari mutiara yang hilang, berlian yang hilang. When we do that, we can find Jesus there. Ya, jadi kita melakukan dengan cara seperti ini kita bisa menemukan Yesus. If you just read it, Jika saudara hanya membaca saja, and just scratching the surface, ya hanya you melihat cannot find secara luar, Jesus. saudara tidak bisa menemukan Yesus. So now, from now on, we will search Jesus here, in the Old Testament for 4,000 years. Jadi dari sekarang kita akan menyelidiki Yesus di dalam perjanjian lama selama 4.000 tahun. Would you like to? Saudara mau? Huh? You say yes. Okay, not all of you say yes. Jadi semua yang mengatakan amin? Yes. Now, open up new page. Ya, buka halaman yang baru. New page and double space. Ya. Like that. Iya. Buka pakai 2 halaman penuh. Like that. Sebelum Masehi, SM.
see? Now. And number one. Yang pertama, Number one. Genesis Kejadian 3:21. 3 ayat 21. Okay. Let us open Ya, mari Bible. kita buka Kejadian 3 ayat 21. Now, would you read it? Ya, saya akan bacakan. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Now, would you read verse 7? Ya, saya akan bacakan juga ayat 7, pasal 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Okay. Now, chapter 7, verse 7 said that after the fall, Adam, to cover his shame, he would wear the fig tree leaf. He put on fig Iya, tree. Kejadian 3 ayat 7 ini menjelaskan bahwa setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka menyemat daun pohon ara untuk menutupi kemaluan mereka. Now, later, Jesus told Adam and Eve that fig tree leaf cannot cover your shame. Dan kemudian dalam Kejadian 3 ayat 21, Yesus mengatakan kepada Adam dan Hawa bahwa daun pohon ara ini tidak akan efektif untuk menutupi That's okay. ketelanjangan mereka. Then he said, instead of fig tree leaf, you wear skin skirt. Ya, jadi daripada menggunakan daun pohon ara, Yesus membuat bagi mereka pakaian dari kulit binatang. Skin skirt. Pakaian dari kulit binatang. Skin skirt means you have to kill animal and shed blood, dry out the blood. Then skin comes out. Iya. Pakaian dari kulit binatang ini bisa didapatkan. Ya, ini bisa didapatkan. Berarti ya, seekor binatang harus dibunuh, darahnya harus ditumpahkan, terus kulitnya dikeringkan, dan setelah itu bisa buat pakaian. So write that down. You have to kill animal Ya, harus membunuh binatang, and shed the blood, mencurahkan darahnya, and that skin should have a skin spotted by blood here. Okay, that will cover your shame. dan mengambil kulit binatang tersebut, dan kulit binatang inilah yang akan menutupi kemaluan mereka. From that time on, all human, starting Adam and Eve, have worn that skin skirt. Ya, sejak saat itu semua manusia dimulai dari Adam, mereka mengenakan pakaian dari kulit binatang untuk sebagai pakaian mereka untuk menutupi ketelanjangan mereka. So this is a skin skirt. It is upcoming cross on the cross. Okay, cross of Jesus. Okay, it's a very, I would say, infant level teaching. Ya, jadi pakaian dari kulit binatang ini sebenarnya menjelaskan itu tentang salib Yesus Kristus. Dan ini bisa dikatakan pengajaran tingkat bayi. Infant level. Ya, tingkat bayi. So Adam did not know much about the meaning. Ya, pada waktu itu Adam tidak tahu banyak tentang arti ini. Infant do not know. Ya, bayi tidak akan mengerti banyak. Then, next, Setelah itu, nomor 2, Kejadian 4 ayat 4. to read
Kejadian 4 ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Now you put down Abel's offering. Iya, persembahan Habel. Abel's offering. Persembahan Habel. Now here you know Cain and Abel here. Cain offered the grain. Ya, di sini menjelaskan Kain mempersembahkan Grain. ya hasil dari pertaniannya. You just write down whatever it say. And Abel offered the animal. Dan Habel mempersembahkan hewan. And God accepted Abel's offering. Dan Allah menerima persembahan Habel. And Hebrews 11, Abel's offering was better offering. He said. Ibrani 11 ayat 2 menjelaskan bahwa persembahan Habel lebih baik daripada persembahan Kain. So from the time of Abel, God expected you kill animal and as a sacrificial offerings to me. Then I will accept. Ya, sejak masa Habel ini Allah mengharapkan manusia mempersembahkan binatang sebagai persembahan kepada Allah dan Allah akan menerimanya. Because of Cain's disobedience, God cursed him. Karena ketidaktaatan Kain, Allah mengutuk dia. So this is now infant level of crucifixion of Jesus. Ya, jadi ini adalah pengajaran tingkat bayi tentang penyaliban Yesus. From that time on, all the way from that time until here. Ya, jadi sejak itu sampai Noah time. pada masa Nuh tahun 3000 sebelum Masehi. Nomor 3. Kejadian 6 ayat 14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. That's the ark. Okay, ark. Ya, ini berbicara tentang bahtera, Noah's ark. bahtera Nuh. Noah's ark. Bahtera Nuh. Would you draw Noah's ark like that? Ya, tolong gambar bahtera Nuh. Would you draw this? Here, Noah's ark here. This Noah's ark, this ark is a symbol of Jesus. Ya, bahtera Nuh ini adalah lambang dari Yesus. Jesus. Now, and also this flood
blood judgment. Dan air bah itu melambangkan penghukuman. Okay. Now, you said in your Bible said you covered with the pitch. Iya, dalam Kejadian pasal 4 ayat 4 di sini dikatakan In and outside. Inside and Kejadian 6 ayat outside. 14 di sini dikatakan That's the blood of Jesus. kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Blood of Jesus. Jadi pakal ini melambangkan darah Yesus. You have the pitch cover with pitch inside and outside. You have to say that. 6:14. Iya, 6:14 saya bacakan sekali lagi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Remember that? Yes. Okay. Explain that. It's important part here. You have to cover pitch inside and outside. Jadi bahtera ini harus ditutup dari luar dan dari dalam dengan pakal. That's a pitch is important. Pitch. Yang penting di sini adalah pakal. Without, if you don't have a pitch, okay, this water will come in. Ya, tanpa pakal ini air akan masuk ke dalam bahtera. Would you write down here? No pitch. Then, if there is no pitch, the water will come in. Ya, tanpa pakal ini air akan merembes masuk ke dalam bahtera. Tanpa pakal. You're saying something. Air akan masuk ke dalam bahtera. In other words, Jesus has to die on the cross and shedding blood. Dengan kata lain, Yesus harus mati di atas kayu salib dan mencurahkan darahnya. Then you will be saved from judgment. Maka saudara akan diselamatkan dari penghukuman. So whoever enters inside will be saved. Jadi siapa saja yang masuk ke dalam bahtera ini akan selamat. Whoever entered inside will be saved. Ya, siapa pun yang masuk dalam bahtera ini akan selamat. So the ark should be covered by the blood of Jesus. Jadi bahtera ini harus ditutup oleh darah Yesus. So Jesus must die on the Jadi cross. Yesus harus mati di kayu salib. What level will be? Ya, tingkat apakah kita bisa sebut ini? This is a kindergarten level. Ya, tingkat TK. Write down. Kindergarten. This is an infant level. Ya, yang nomor 1 ini adalah tingkat bayi, yang kedua ini adalah tingkat TK. Let her write down kindergarten. Tingkat TK. Kindergarten means kindergarten. Tingkat. TK. Tingkat. Level. Level. Tingkat. Tingkat. Iya. TK. What's a TK? TK is the taman kanak-kanak. Kindergarten. Kindergarten. Okay. Okay. This is what? This is Ini infant. tingkat bayi, bisa kita sebut tingkat bayi. You see, our God is so gracious God. Ya, kita bisa melihat lagi Allah yang murah hati. See, He shows us from the very beginning and slowly revealing to us. Ia menunjukkan kita dari tingkat awal dan secara perlahan-lahan menjelaskan kepada kita. Very gracious God. Ya, Allah yang sangat murah hati. So when you teach, you have to teach from the foundation and slowly build up. Jadi saudara juga ketika saudara mengajar orang lain, saudara harus mengajar mulai dari awal, membangun fondasi, dan setelah itu ya. When you do that, you are good teacher. Ketika saudara mengajar dengan cara seperti ini, saudara disebut pengajar yang baik. Last 2 days, I started from the beginning and build up this house.
until here. Ya, dari 2 hari yang lalu saya sudah menjelaskan dari dasar terus bertahap dan bertahap. Can you see? Saudara bisa melihat? Now, who is 2000? Iya, tahun 2000 itu siapa? Abraham. Oh, now you know. Abraham. See, we studied yesterday all these genealogy. That's Iya, why. kemarin kita sudah belajar tentang silsilah ini. That's why now you come to understand. Iya, dan makanya sekarang saudara bisa mengerti. Without that study, it's very hard to understand. Ya, tanpa belajar lebih dulu sulit untuk memahami hal ini. So when you teach, you have to do that. Jadi ketika saudara mengajar, saudara juga perlu melakukan seperti ini. Abraham. Ya, Abraham. Now, number 4. Yang nomor 4. Kejadian pasal 15 ayat 13 sampai 16. Kejadian pasal 15 ayat 13 sampai 16. Saya akan bacakan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum benar. Now, I want you open a new page. I will draw map over there. Iya, tolong buka halaman yang baru. Saya akan gambar peta di sebelah sana. So you draw map. Would you draw map like that? It's full page. Ya, tolong. Consider this is a full page. Ya, dalam catatan web saudara, tolong juga gambar peta ini pakai 1 halaman penuh. Okay, you got it? Just draw like that. Ya, tolong gambar seperti ini. Follow me? Easy. Ya, ini gampang. Draw like that. Okay? And you put down, Egypt here. Ya, Mesir. Sinai. Israel. Everybody following me?
Arab Saudi, Babel atau Irak. Syria. Turki. Iran atau Persia. Abraham hometown was here. Ya, kampung halaman Abraham di sini. This called Ur, Chaldea, Ur. Ya, disebut Ur-Kasdim. Ur-Kasdim. Ur-Kasdim, yes. Ur-Kasdim. Kampung halaman Abraham. And later, God told him to leave your hometown and I will get you the place where to go. Dan kemudian Allah memanggil Abraham untuk meninggalkan kampung halamannya ke tempat yang akan Allah tunjukkan kepadanya. So he left his home, he arrived here in Haran. Jadi Abraham meninggalkan kampung halamannya dan tiba di Haran. Now, when he was 75 years old, God led him down to here. This is a Canaan. Ya, ketika Abraham berumur 75 tahun, Allah memimpin Abraham ke Kanaan, membawa Abraham ke Kanaan. Down Canaan. So Abraham went down to Canaan. Jadi Abraham berangkat dari Haran ke Kanaan. Like that. Okay. When he was 75 years old. Iya, Abraham berangkat dari Haran ke tanah Kanaan pada waktu ia berumur 75 tahun. Okay. Now, are you following me? Now, I want to draw this map of Israel. Okay? This map of Israel. Make bigger. Iya, saya mau menggambar peta Israel ini lebih besar lagi di sebelah kiri ini. To make new page. Jadi tolong If gambar I juga don't have dalam a space, you have halaman yang to baru dalam catatan Bapak Ibu Saudara. have new page, full page, Iya, satu halaman penuh. full page. Satu halaman penuh untuk ini peta Israel. You make a full page like that. Iya. Are
me? Sudah siap? Check your neighbor. If Ya, they are tolong not- perhatikan kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Apa semua sudah siap? Some people are not following. Ada beberapa orang yang tidak buka catatan. Okay. I'm gonna take you to Israel tour. Ya, saya akan bawa saudara keliling Israel saat ini. It's a free tour, free. Ya, ini gratis. Okay. Now, since I don't have enough space here, Ya, karena tidak cukup tempat di sini. now you write down here. Okay? Ya, ya. Boleh catat di sini. This is the north. Ya, ini adalah utara, utara Israel. There is a lake. Ya, di sini ada danau You put down number one. nomor 1. Number one. This is a Galilee. Ya, danau Galilea. Galilee lake. And at the bottom here Ya, di bawah is a big lake. Two. ada juga danau yang luas nomor 2. That's the Dead Sea. Bukan danau, laut mati. From Galilee down to Dead Sea, there's a river. Iya, dari danau Galilea turun ke laut mati ini ada sungai yang disebut dengan This river is Jordan River. Sungai Jordan. Because it's a Jordan side in Jordan. Iya, di sini adalah Jordan, jadi ada Sungai Jordan, Jordan River. Sungai Jordan. This Jordan River side, there is a very famous city. This is number 4. Jericho. Ya, di sisi Sungai Jordan ini ada satu kota yang terkenal yaitu kota Jericho. And top of this Jordan, top of this, what lake is it? Galilea. Galilee. On top of the Galilee, there is a very famous city called Capernaum. Ya, di atas Danau Galilea ini ada satu kota yang sangat terkenal yaitu Kapernaum. Capernaum. Kapernaum. Jesus had lived in this city during the 3-year public ministry. That's his hometown. Ya, Yesus sendiri Ministerial hometown. tinggal selama kurang lebih 3 tahun di kota Kapernaum ini, dan inilah tempat pelayanan Yesus. Sebagian besar waktu pelayanannya dihabiskan di sini, kota Kapernaum ini. So you write down that. Write down. 3 years, during the 3 years public ministry, he is stationed in that city. Ya, selama 3 tahun pelayanan Yesus, ia tinggal di Kapernaum. Now, at the bottom of this Dead Sea, there is a famous city. Di bawah laut mati ini ada kota yang terkenal, That city is Sodom and Gomorrah. yaitu Sodom dan Gomora. Sodom and Gomorrah. Sodom dan Gomora. Now already you have many cities here. Ya, sekarang udah banyak kota. Capernaum, Ada kota Kapernaum, Jericho, Jericho, Sodom and Gomorrah. Sodom dan Gomora. See, without understanding all this, you cannot read Bible. Ya, tanpa mengerti
tentang ya peta ini sulit, tidak bisa mengerti Alkitab. Because the Bible is geological, geology. Karena Alkitab itu juga adalah buku geologi. Now, you look at me. From the top of this Dead Sea to the west, okay? Dari atas Laut Mati 26 kilometers. ke barat sekitar 26 km. Okay? There is a famous city called Jerusalem. Ya, ada sebuah kota yang terkenal yaitu Yerusalem. Jerusalem. Jerusalem has many different names. Ya, Yerusalem memiliki beberapa nama. You have to, I will give it to Jerusalem. Also, it's called Mount Moriah. Yang pertama adalah Gunung Mount Moriah. Moria. Mount Moriah. Gunung Moria. And also, this one called Salem. Juga Salem. Salem. And also called Zion, Sion. Dan juga disebut Sion. And also it called City of David. Juga disebut Kota Daud. From here, from Jericho to Jerusalem, there was a highway. Okay. Ada jalan cepat So dari Jericho ke Yerusalem. from here to Jerusalem, or there is a highway. So Jesus, when he was visiting Jerusalem, he always came along with this riverside and arrived in Jericho. Then he went to Jerusalem. Ya, ketika Yesus From here down, pergi ke Yerusalem dari Kapernaum, ia menyusur tepi Sungai Jordan ini, tiba di Jericho, dan dari Jericho ia pergi ke Yerusalem. that's Jesus is a normal traveling route. Ya, inilah rute perjalanan Yesus, perjalanan Yesus dari Kapernaum ke Yerusalem. But before he arrived Jerusalem, it's about 3 kilometers. Tetapi sebelum Yesus tiba di Yerusalem, 3 kilometers. sekitar 3 km sebelum Yerusalem, The town called Bethany. ada sebuah kota yang disebut Betani. Bethany. 3 kilometers from Jerusalem. Ya, 3 km dari Yerusalem. He always slept there, Yesus selalu tidur di Betani. the Bethany, because city has Maria, Martha, and Lazarus' house. Iya, karena di kota ini adalah rumah Maria, Marta, dan Lazarus. Write down everything. Write down everything. You don't have to write down here. That Maria, Martha, and Maria, Marta, dan Lazarus, rumah mereka di Betani. so that house Jesus always slept. Ya, jadi Yesus selalu tidur di rumah mereka. Now, right under south, 10 kilometers south, Iya, dari Yerusalem 10 km ke selatan, it's called that's the birthplace of Jesus. ini adalah tempat kelahiran Yesus, yaitu Bethlehem. 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 And also around 40 kilometers from Jerusalem to 40 kilometers. In other words, that's around 30 kilometers from Bethlehem. It's a
about halfway of this lake. Half of this lake. Okay? There is a very famous city called Hebron. Ya, sekitar 40 km dari Jerusalem ke bawah itu ada sebuah tempat yang disebut Hebron. 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 40 km dari Jerusalem atau 30 km dari Betani. Bethany. Dari Bethlehem. Bethlehem. Sorry. Don't confuse us. Okay. This is a Hebron. Ya, ini adalah Hebron. Okay. Now, write down about Hebron. I will tell you. Ya, tolong catat tentang Hebron. Hebron, King David ruled the nation, whole nation, in the Hebron for 7 years. Ya, Raja Daud memerintahi Israel selama 7 tahun di Hebron. It's a very important city. Ya, ini adalah kota yang sangat penting. After 7 years, he went up to Jerusalem, and he had ruled the nation for remained 33 years. Ya, setelah Raja Daud memerintah selama 7 tahun di Hebron, ia pergi ke Yerusalem dan ia memerintah selama 33 tahun di Yerusalem. So altogether 40 years. Jadi seluruhnya berjumlah 40 tahun. Okay? So Hebron is very important city. Jadi Hebron adalah kota yang sangat penting. More important is that Hal yang lebih penting adalah when Abraham stayed in Hebron, Abraham juga tinggal di Hebron and his wife Sarah died in Hebron. dan istrinya Sarah meninggal di Hebron. So first time Abraham purchased a piece of land. Jadi untuk pertama kalinya Abraham membeli sebidang tanah di Hebron. So he purchased the land, a small piece of land for the Sarah's tomb. Iya, jadi Abraham membeli sebidang tanah untuk tempat pengkuburan Sarah. Okay. Now later Abraham buried there. Dan kemudian hari juga ketika Abraham meninggal, ia juga dikuburkan di Hebron. And Isaac and his wife Rebekah died here. Ishak dan istrinya Ribka juga mati di Hebron. And Joseph's body, Jacob's body, and his 3 wives' body here. Ya, dan mayat Yakub serta ketiga istrinya juga dikuburkan di Hebron. And his number 4, Rachel wife, Rachel. Okay? Rachel body, Rahel body is in Bethlehem. Tapi Rahel, istri Yakub, dia dikuburkan di Bethlehem. But his wife, Leah, Tetapi istrinya Leah, Bilha, and Silpa. Leah, Bilha, dan Silpa. those 3 ladies body here in Hebron. Ya, mereka bertiga dikuburkan di Hebron. So the Hebron is very, very important city. Jadi kota Hebron ini adalah kota yang sangat penting. Muslims consider Hebron is their holy city. Ya, orang Muslim menganggap bahwa Hebron ini adalah kota suci bagi mereka. Why? Mengapa? Because Abraham's body is here. Ya, karena mayat Abraham ada di Hebron. They consider Abraham is what? Ismail's father. Mereka menganggap Abraham itu adalah Bapak Ismail. The Jewish people consider this city is holy too. Dan orang Yahudi juga menganggap Hebron ini adalah kota suci bagi mereka. Right? That's why Jews and Arabs are fighting over this city. Itu sebabnya orang Yahudi dan orang Arab mereka bertengkar karena Hebron ini.
part of at the same level and part of this Dead Sea. Is same level. Iya, kira-kira ya satu tingkatan This, dengan Laut Mati. this city Laut is Mati. called Beersheba. Iya, kota ini disebut Berseba. Let's go above north. Ya, sekarang kita akan naik ke atas utara. Let's travel now. Keliling. You want to have a coffee break now? It's too much traveling. Mau break time dulu? Sudah terlalu capek berkeliling? More? Masih mau? Keliling. I will drive. Oke, saya akan nyetir untuk Bapak Saudara. From Jerusalem to about 10 kilometers above. Iya, dari Yerusalem sekitar 10 km ke atas. That is Bethel. Ada kota yang disebut Betel. And from here, say around 40 kilometers above. Dari Betel sekitar 40 km ke atas. This is called Shechem. Ini disebut Sikem. Shechem has another name called Sukkah. Ya, Sikem ada nama lain yaitu Sukkah. Sikar. Sukkah. Sikar, nama lain dari Sikem yaitu Sikar. The same name. Shechem and Sukkah. Ya, Sikem atau Sikar. You know, John chapter 4, Jesus visited Samaria, Sychar, and talking about at the well and talking about the living water. Remember Iya, that? dalam Yohanes pasal 4 itu ada cerita di mana Yesus datang ke Sikar dan dia berbicara tentang perempuan di sebuah sumur di Samaria. Itu letaknya di Sikar. And also at the bottom of this lake, about the bottom here, Iya, dan di bawah Danau Galilea, this is Nazareth. iya ini adalah Nazaret. Jesus lived there. He was born in Bethlehem. Yesus but lahir di Bethlehem, He raised up in tetapi Nazareth. ia dibesarkan di Nazaret. Okay. Now, Israel has four provinces. Ya, Israel terdiri dari 4 provinsi. There are 4 provinces. 4 provinsi. Now, let me divide this. This is the northern province called. Iya, ini adalah provinsi utara Northern province is called Galilee province. yang disebut dengan provinsi Galilea. It's the Galilee province. Ya, provinsi Galilea. So Nazareth it belongs to Galilee. Ya, jadi Nazaret itu adalah termasuk dalam provinsi Galilea. Now this Galilee province is a low-class people's province. Low class. Ya, provinsi Galilea ini adalah tempat di mana orang-orang yang berpendapatan rendah atau tingkat rendah mereka tinggal di sini, di provinsi Galilea ini. Low class and poor people Ya, orang-orang kelas rendah, orang miskin, and uneducated people. tidak berpendidikan. So Jerusalem people always look down on them. Jadi orang-orang Yerusalem selalu memandang rendah kepada orang-orang Galilea. But Jesus was Galilean, Tetapi Yesus sendiri adalah orang Galilea. but he lived here in Nazareth. Karena Yesus tinggal atau dibesarkan di Nazaret. So Jerusalem people always look down Jesus Iya, karena itu orang-orang Yerusalem selalu memandang rendah kepada Yesus. because he was Galilean. Karena Yesus berasal dari Galilea.
I don't know about Indonesia. What part of Indonesia? Maybe Timor or someplace. Ya, saya tidak tahu tentang Indonesia, itu mungkin bagian timur atau bagaimana. Now, and also, all his disciples Galileans. Juga semua murid Yesus itu berasal dari Galilea. Mereka adalah orang-orang Galilea. With an exceptional Judas Iscariot. Ya, dengan pengecualian Judas Iskariot. Judas Iscariot came from Judea, which Yeah. is the center. Judas Iskariot, ia berasal dari Judea. Judah province. Iya, provinsi Yudea. Judea. So it's a high class province. Jadi provinsi ini adalah orang-orang kelas tinggi tinggal di provinsi Judea ini. That's why Jewish people looked down Jesus and his disciples because they all came from, Judea, Galilee. Ya, itu sebabnya orang-orang Yahudi memandang rendah Yesus dan murid-muridnya karena Yesus dan murid-muridnya mereka berasal dari Galilea. In the same way, in Indonesia, God will raise up his good servants out of Galilee, Indonesia, Galilee. Ya, dengan cara yang sama Allah juga akan membangkitkan murid-muridnya dari Galilea yang ada di Indonesia. Di mana Galilea di Indonesia? Surabaya. Papua. Probolinggo. You look at me here. In the middle province, Iya, provinsi bagian tengah. there's a middle province. It's called Samaria. Ya, disebut Samaria. And the capital city of Samaria is this, Sukkot. Dan ibu kota dari provinsi Samaria ini adalah Sikar atau Sikem. In Galilee, Nazareth and Capernaum are the key cities in Galilee. Iya. Galilea, Galilee Nazaret, and Capernaum. dan Kapernaum adalah kota kunci di provinsi Galilea. In Samaria, Sukkot. Dan di Samaria, kota kunci adalah Sikar. Sukkot. Oke. Ya. Galilea, kota kunci, Kapernaum, dan Nazaret. Di Samaria, Sikar. And Samaria is very special province Samaria adalah provinsi yang khusus because in BC 722, karena pada tahun 722 sebelum Masehi, 722 sebelum Masehi, Assyrian Empire. Assyrian means Kekaisaran Asyur, yaitu saat ini sekitar Syria, and so Babylon. beberapa bagian dari negara Babel, Assyrian Empire. ini disebut dengan Kekaisaran Asyur. They invaded Israel Mereka menduduki Israel, in 722 BC. yaitu pada tahun 722 sebelum Masehi. They occupied this Samaria area. Mereka menduduki wilayah Samaria ini. And they mixed the blood. Dan mereka kawin campur. So that was Assyrian Empire's policy. When they invade, they married the local Iya. groups. Jadi inilah taktik Kekaisaran Asyur pada waktu itu ketika mereka menduduki atau menaklukkan satu wilayah atau satu kerajaan, mereka kawin campur. So many mixed blood people came out of that. Jadi banyak orang yang kawin campur dari Samaria ini. This is the 722 is the year that this area, northern Israel, especially in this area, was enslaved by Assyria. Iya, jadi tahun 722 sebelum Masehi ini adalah tahun di mana orang Israel yang ada di Samaria ini mereka diperbudak oleh Kekaisaran Asyur. So those mixed blood people gathered and they set
in this area. Mixed blood people. Jadi orang-orang yang kawin campur tersebut mereka tinggal di wilayah Samaria ini. That's why they call them, the Israelis call those mixed blood Samaritans. Itu sebabnya orang-orang Israel menyebut orang yang kawin campur ini orang-orang Samaria. Okay? Samaritans. You write down all this information. So, Jewish people hated, discriminated Samaritans. Itu sebabnya orang Yahudi mereka membenci atau mendiskriminasi orang Samaria. Even his disciples hated Samaria. Bahkan murid-murid Yesus sendiri pun mereka membenci orang Samaria. So, although they are holy people, but they hated. Ya, walaupun mereka adalah umat yang kudus, tetapi mereka dibenci. But Jesus did not scold them. Jesus did not, I would say, condemn their disciples. Okay, our Lord Jesus did not condemn disciples. Why you discriminate someone? Tetapi walaupun demikian Yesus tidak memarahi atau mengutuk murid-muridnya karena murid-muridnya ini membenci orang-orang Samaria. That's the human nature. Ya, inilah sifat manusia. Here, whenever Jesus settled in Capernaum, he was visiting Jerusalem at least about to observe the 7 feasts. You know, 7 feasts, Passover. Okay, all these feasts. He has to go down to visit Jerusalem to observe feast. Ya, ketika Yesus tinggal di Kapernaum, dia selalu berkunjung ke Yerusalem untuk merayakan hari-hari raya besar orang Yahudi. Khususnya ada 7 hari raya utama. Jadi Yesus selalu berkunjung pergi dari Kapernaum ke Yerusalem. Now, when you do, and he did that, his disciples did not want him to go through Samaria. Jadi ketika Yesus dan murid-muridnya mereka pergi dari Kapernaum ke Yerusalem, murid-murid Yesus tidak mau melewati kota Samaria ini. Because if they go through this Sychar, and here this is a shortcut traveling road. Sebenarnya jalan pintas dari Kapernaum ke Yerusalem itu melalui Sychar yang ada di Samaria. It's a shortcut way, but disciples did not want to go through the territory of Samaria. Ya, walaupun ini adalah jalan pintas, tetapi murid-murid Yesus mereka tidak mau melalui jalan Samaria ini, kota Sychar ini. Why? Kenapa? Because they hated Samaria. Karena murid-murid Yesus mereka membenci orang Samaria. That's why Jesus always avoid here. He traveled along the Jordan River and arrived in Jericho. Then he went there. Itu sebabnya Yesus selalu menghindari kota Sychar ini, dan dia ketika berkunjung dari Nazaret, Kapernaum ke Yerusalem, dia selalu menggunakan jalan menyusur tepi sungai Jordan dan tiba di Jericho, dari Jericho ke Betani, dari Betani ke Yerusalem. That's the Jesus is a normal traveling route. Jadi inilah rute perjalanan Yesus yang biasa. And one day, Jesus had some special mind in him, Jesus. Dan suatu hari Yesus punya tujuan sendiri dalam pikirannya. After he finished observance of Passover here in Jerusalem. Ketika Yesus sudah selesai merayakan hari raya utama di Yerusalem, Now Jesus was going to go through Samaria, okay, and back to here instead of this way. ya, pada waktu itu Yesus mengambil jalan melalui Samaria atau kota Sychar ini, tidak melalui tepi sungai Jordan ini. Would you open John chapter 4? Ya, kalau buka Yohanes pasal 4. John chapter 4 is very famous story there. Ya, ada cerita yang sangat terkenal dalam Yohanes pasal 4 Bring ini. your Bible. And read verses 1 through 4.
Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 4. John chapter 4, Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 4. verses 1 through 4. Saya akan bacakan. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Judea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. You see, in your Bible he said that he has to go through Samaria. He said, Iya, di dalam ayat 4 dikatakan ia harus melintasi daerah Samaria. would you underline your Bible? Garis bawahi ayat 4. That Jesus had a special plan for going through Samaria this time. Ya, Yesus memiliki rencana khusus melintasi daerah Samaria ini. What was the purpose? Apakah tujuan Yesus? To meet a lady, Untuk Samaritan bertemu dengan lady, seorang perempuan di Samaria ini, to evangelize the lady. untuk menginjili perempuan ini, And she became a Christian. dan perempuan ini menjadi orang Kristen. First, the Samaritan lady. Ya, perempuan pertama di Samaria yang menjadi orang percaya. Okay? That at the time, his disciples did not like that idea, but they had to follow Jesus. Pada waktu itu murid-murid Yesus tidak suka mereka harus melintasi daerah Samaria ini, tetapi mereka harus mengikuti Yesus, taat kepada Yesus. See, interestingly this, that when they arrived at the well in the Sukkah, okay, arrived at the well, okay, Ya, hal yang menarik ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Sikar, di sebuah sumur, Jesus was asking disciples, you go down to village there. Yesus menyuruh murid-muridnya untuk membeli makanan ke kampung, ke sebuah kampung. For their lunch. Ya, untuk makan siang mereka. So every disciple, they went down to the village. Jadi semua murid Yesus pergi ke kampung untuk membeli makanan. Jesus was alone Yesus pada saat itu sendirian at the well. di tepi sumur. That Samaritan lady came to Jesus. Dan seorang perempuan Samaria datang kepada Yesus. Okay? And talking. Ya, mereka bercakap-cakap. But if his disciples were there, Tetapi seandainya murid-murid Yesus ada bersama dengan Yesus di Samaritan tepi lady sumur, would not come to. ya perempuan Samaria ini tidak akan bisa bercakap-cakap dengan Yesus. Why? Kenapa? Because she knows Jewish people Karena perempuan ini tahu orang-orang Yahudi don't like. tidak suka orang Samaria. So it was God's plan that all these big guys, Jewish guys, you go down to lunch place. Jadi sebenarnya adalah rencana Allah di mana murid-murid Yesus ini semua mereka pergi ke kampung untuk beli And makanan. then she came. And Jesus said, talking to her, and she was surprised. You, Jewish man, Galilee man, how can you talk to Samaritan lady? Ya, dan ketika perempuan ini tiba di tepi sumur dan dia bertemu dengan Yesus dan mereka bercakap-cakap, perempuan ini sangat terkejut. Dia berpikir bagaimana mungkin orang Yahudi mau bercakap-cakap dengan dia, orang Samaria. And what happened after Apa that? yang terjadi setelah itu? She discovered that Jewish is a Messiah. Iya, perempuan ini menemukan bahwa Yesus adalah And Mesias. then she surrendered to Jesus. You are Messiah. Dan dia menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Dia mengatakan engkau adalah Mesias. And after that, and she ran out to preach the gospel to his hometown. Dan setelah itu perempuan itu kembali ke kampungnya dan dia memberitakan tentang Yesus ke seluruh kampungnya. After that, his disciples came back to Dan Jesus setelah itu murid-murid Yesus kembali kepada Yesus. with the lunch. Iya, mereka bawa makan siang. Jesus, would you take this lunch? Nah, mereka mengatakan, Yesus, makanlah. And the Bible said this. Dalam kitab menjelaskan, His disciples never asked Jesus, why have you met Samaritan girl? murid-murid ini tidak berani bertanya kepada Yesus. Mereka tidak berani bertanya, mengapa kau bertemu dengan perempuan Samaria ini? Like that. Just you read chapter 4. Ya, saudara bisa membaca cerita ini dalam Yohanes pasal 4. This is this. Okay? Yang terjadi di Sikar. Now, just a little bit more and we'll take a lunch. Ya, sedikit lagi setelah itu kita akan makan siang. And over here, Ya. around here, that's the province of Judah. Ya, di bawah ini adalah provinsi Judea. Judea. Provinsi Judea. Judea has
Jerusalem there, Ya, di Judea terdapat Yerusalem, Bethel, Bethel, Bethlehem, Bethlehem, Hebron, Hebron, Jericho. Jericho, all famous and big cities are all in here in Judea. Ya, semua kota yang terkenal dan kota besar itu berada di Judea. It's a center, Jadi Judea ini adalah pusat. like Jakarta, Iya, Surabaya. iya seperti Jakarta, Surabaya, maybe Java Island. atau mungkin Pulau Jawa. Okay, highly educated people there, rich people there, all royal families. Iya, orang-orang berpendidikan tinggi, orang-orang kaya mereka tinggal di Judea ini. Now, number 4 Yang keempat, is provinsi keempat adalah a desert, wilderness, iya padang gurun. desert province. Ya, provinsi padang gurun. The Beersheba is the capital of the desert province. Iya, ibu kota dari padang gurun ini adalah Beersheba. Beersheba is a desert. Iya, Beersheba ini terletak di padang gurun. Yeah. Later, Abraham settled there too. Iya, selanjutnya Abraham tinggal di Beersheba. So Abraham, he came from the north here. Ya, Abraham berangkat dari utara. He first city he arrived was Shechem, Kota yang pertama kali dia tiba adalah Sikem. and later he went down to Bethel, Ya, setelah itu dia pindah ke Bethel. and later he went down to Hebron, Setelah itu juga ke Hebron. and later he went down to Beersheba. Dan kemudian pergi ke Beersheba. Okay, this is a route, Abraham route. Ya, inilah rute perjalanan Abraham. Abraham started from where? Abraham mulai berangkat dari mana? Kasdim. Good. And Haran, Ya, ke Haran. and Dari Haran Shechem, ke Sikem. Dari Bethel, Sikem ke Bethel. Hebron, Bethel ke Hebron. where is Ya, di mana istrinya Sarah meninggal di Hebron. and down Dan dari here, Hebron dia Beersheba. pergi ke Beersheba. See, later when he was in Beersheba, God appeared to him that you sacrifice your son Isaac. Dan ketika Abraham tinggal di Beersheba, Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Okay, where he said that? Mount Moriah. Iya, Allah meminta Abraham mempersembahkan anaknya di Gunung Moria. You know the story. Ya, saudara sudah tahu cerita ini. Genesis chapter 22. Kejadian pasal 22. When you teach your people Ketika saudara mengajar jemaat atau orang lain, without this map, how can you teach them? tanpa saudara mengerti peta ini, bagaimana saudara bisa mengajar orang lain? That's why your people are sleeping when you preach. Iya, itu sebabnya jemaat saudara mereka mengantuk ketika saudara berkhotbah. You are giving your people sleeping medicine. Sleeping medicine. Iya, saudara memberikan jemaat saudara obat tidur. Now, it's the time for lunch. Ya, saatnya makan siang. Who say yeah? Siapa yang makannya? Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyata